berapa kali dalam 1 bulan? Saya tergantung tugas, Mbak. Soalnya kadang kalau misalnya tugasnya terlalu berat, saya itu bisa nggak pulang dalam 1 semester. Tapi kalau misalnya ada waktu luang kayak seminggu itu lumayan kosong, saya tak kesempatin pulang. Pengen banget pulang. Oke, baik. Biasanya kalau pulang itu di hari Jumat apa di mana? Saya hari Jumat dan pulangnya pasti hari Minggu. Ya itu tapi agak eman gitu, soalnya tiketnya mahal. Biasanya naik apa, kereta? Iya, naik kereta. Berapa jam? 7 jam dari sore sampai tengah malam tuh baru nyampe. Oke, baik. Nah, sebelumnya Mbak Aisyah ini dari jurusan apa? Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh, di kafe ya? Iya, di kafe. Semester berapa, Mbak? Saya sekarang semester 3. Semester 3. Berarti angkatan 22 ya? Iya, angkatan 22. Oke. Kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Oke. Itu emang dari awal yang dituju ke situ apa gimana? Awalnya tuh sebenarnya pengennya UB. Oh. Kampus ada. Cuma karena waktu itu sempat di pilihan itu nggak ada DKV, jadi saya pindahnya ke UM. Jadi ya udah, yang penting itu di Malang sih. Oke, dapetnya tetangga UB ya? Ya, nggak apa-apa. Biasanya itu di perkuliahan belajarnya tentang apa tuh, Mbak? Kalau di DKV sendiri itu banyak hal yang berkaitan dengan kayak dunia kerjanya entertainment, kayak desain grafis, fotografi, videografi, desain, habis itu kayak tipografi. Cuman sekarang awal-awal kita itu masih belajar itu loh, kayak nirmana tuh buat gabungin unsur-unsur visual desain sebelum kita masuk ke tema-tema yang desain-desain gitu. Karena kalau enggak kita tuh nggak akan tahu prinsip sama aspek-aspek dalam desain itu apa aja. Terus ini juga kita itu diajarin tentang kayak matkulnya teknik, kayak bikin arsitektur cuma di semester 2 kemarin. Sekarang lebih banyak menggambar sih. Oh, oke. Berarti suka menggambar? Iya, suka menggambar. Oke. Berarti selama ini Mbaknya enjoy ya menjalaninya ya? Ya, bisa dibilang gitu. Oke. Tadi habis ada kegiatan, ada kuliah apa bagaimana? Hari ini sebenarnya itu ada sih harusnya, tapi dosennya nggak masuk semua. Jadi kosong. Sekarang lagi UTS ya? Iya, minggu-minggu UTS baru. Cuman di saya diundur-undur jadi minggu depan. Oke. Nah, sebelumnya berarti tadi Mbak Aisyah langsung dari kosan begitu? Iya. Oke. Nah, gimana kuliahnya selama ini, lancar apa enggak? Dibilang lancar ya lancar, dibilang saya enggak, karena yang bikin dibilang enggaknya itu keteteran deadline-nya, kayak dikasih deadline-nya tuh mepet-mepet padahal pekerjaannya itu enggak dikit. Jadi kayak agak keteteran. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, kabarnya Mbak Aisyah sendiri hari ini gimana? Baik? Alhamdulillah baik-baik aja, tapi walaupun Banyak tugas ya. Oke, alhamdulillah baik. Nah, tadi kesini
Iya, sendirian saya Mbak. Oke. Nah, sekarang kesibukannya Mbak Aisyah sendiri apa aja nih? Selain kuliah. Waduh, sebenarnya tuh banyak hal yang pengen saya lakuin. Tapi yang masih saya benar-benar masih saya harus handle itu yang PKM ya, Pekan Kreatif Mahasiswa dari UM sendiri. Gila berat, agak berat sih emang. Tapi Mbaknya cukup aktif ya. Terbilang cukup aktif, enggak juga sih Mbak. Ya, oke. Nah, terus kesukaannya Mbaknya sendiri ini apa? Terkait apa? Terkait misal Mbak suka jalan-jalan, suka mencoba hal baru dan sebagainya begitu. Saya itu terbiasa kayak ya hal yang paling saya suka itu menggambar katanya, apalagi digital, terus ngebuat ilustrasi, ngelukis, desain terutama itu desain buat game-game gitu, e-sport. Oke. Berarti Mbaknya ini dari dulu ya suka gambar apa bagaimana? Iya, sebenarnya saya udah dari kecil suka menggambar, hanya saja baru fokus terkait gambar itu waktu kelas 11 Oh, kelas 10. baru mau terjun. Lalu kesibukan dari Mbaknya tadi hanya itu ya PKM gitu ya. Lalu hobinya apa Mbak? Lain yang menggambar. Kan setiap hari pasti saya gambar terus, walaupun gambar sendiri bikin agak. Oke, kalau misalkan melukis itu biasanya melukis apa? Pemandangan kah atau Saya suka sama hal-hal yang berbau abstrak sih. Jadi kayak melukis hal-hal yang nggak ada tema atau apa, tinggal melukis saja. Iya. Mbaknya di keluarganya ini berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya ini cewek apa cowok? Dua-duanya cowok. Oh, berarti Mbaknya cewek sendiri ya? Iya. Oke. Nah, sebelumnya kedatangan Mbaknya ke sini ini ada yang bisa saya bantu? Saya ini konsultasi cari solusi terkait manajemen waktu, mengontrol emosi, jadi efeknya itu jadi ke hal-hal yang buruk gitu loh Mbak. Nah, sebelumnya apakah Mbaknya sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah sih, cuman kayak berusaha sendiri, tapi makin lama kok agak. Iya, berarti ini pertama kali gitu ya? Iya. Oke, mungkin bisa saya jelaskan dulu ya, biar Mbaknya ini punya gambaran terkait bagaimana sih konseling itu. Jadi di sini saya sebagai konselor itu hanya bersifat memfasilitasi begitu ya, memfasilitasi Mbaknya supaya menemukan solusi atau cara-cara dari permasalahan secara tepat begitu. Nah, kemudian terkait solusi jalan keluar itu berada di tangan Mbaknya sendiri. Jadi bukan saya yang menentukan begitu. Apakah dapat dipahami? Oke. Sebelumnya apakah setelah ini ada kegiatan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kita batasi kalau misalkan 45 menit apakah cukup? Cukup. Oke, baik. Nah, di sini juga ada asas kerahasiaan Mbak. Jadi Mbaknya nggak perlu canggung, nggak perlu takut untuk bercerita pada saya gitu ya. Saya juga akan menjaga rahasia dari permasalahan Mbaknya. Jadi permasalahan ini hanya di sini-sini saja, tidak akan keluar dari ruangan ini begitu. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami Mbak.
dapat diakhiri. Apakah Mbaknya sudah siap memulai konseling? Mbak siap. Oke, mungkin dapat diceritakan terkait masalahnya bagaimana? Jadi saya tuh sebenarnya dulu itu kayak terbilang manajemen waktu itu terlihat baik gitu, karena punya kebiasaan yang baik. Kayak saya tuh masih bisa mengatur segala hal dengan secara apa namanya, kayak masih di jam ini harus ngapain, di jam itu harus ngapain, sore itu harus ngapain. Jadi semua itu terkontrol dengan baik lah. Tapi semenjak saya masuk kuliah, saya tuh nggak tahu kenapa cara saya untuk mengatur segala hal waktu, dari untuk mengerjakan tugas kuliah, untuk mengerjakan portofolio, untuk kayak bersih-bersih, itu tuh semuanya tuh berantakan hanya karena dikit-dikit tugas yang diprioritaskan di pikiran itu tugas, padahal itu hal yang gak seharusnya saya prioritaskan, karena saya pastinya punya prioritas yang lain gitu lah Mbak. Terus alhasil kebiasaan buruk saya jadinya itu makannya nggak kekontrol, nggak menjaga kesehatan. Kemudian saya itu kayak tidurnya berantakan, habis itu dikit-dikit multitasking, padahal itu ada yang termasuk buruk gitu Pak. Saya tuh jadi bingung, yang bikin saya sendiri itu kayak ini kok lama-lama makin gak asik nih kuliah, kok apa sih nih kuliah, aku tuh pengen ngelakuin A, aku pengen ngelakuin B, aku pengen ngelakuin C, padahal saya sendiri tuh pastinya bisa ngelakuin 3 hal itu. Ketika saya melihat orang itu, melihatnya kayak kok mereka bisa ya, kok aku nggak bisa, padahal aku udah mencoba. Apa sih yang bikin mereka itu bisa sangat kayak bisa mengontrol semua kegiatannya itu dengan baik, tapi sedangkan saya sendiri melangkah aja itu kayak kesusahan, habis itu kayak ngambil tindakan itu ngerasa takut, karena saya tuh yang diprioritaskan di pikiran tuh cuma tugas. Jadi manajemen waktu sendiri itu hanya untuk tugas, padahal di dalam pikiran saya dan di dalam hati saya, di dalam itu memang benar-benar ada hal lain yang harus saya lakukan. Jadi keterlambatan saya yang benar untuk mengejar sesuatu itu jadi benar-benar lambat gitu. Oke, baik. Dengan kata lain, Mbaknya ini mengalami manajemen waktu yang kurang baik begitu ya? Iya, buruk. Oke, baik. Apakah hal ini sudah terjadi sangat lama? Terbilang iya, karena ini terjadi dari semester 1 sampai semester 3 ini. Alhasil pas waktu semester 1 itu saya tuh pernah ikut kegiatan organisasi kan di salah satu di kampus. Awalnya tuh berjalan baik-baik saja dan saya ngejalanin itu enjoy. Ketika waktu menjelang UAS semester 1, saya ngerasa kok semakin tertekan, semakin di-push banget gitu. Apalagi dikasih waktu itu UASnya itu benar-benar kayak deadline-nya mepet parah. Dan pernah waktu itu posisinya ngerjain salah satu UAS yang dimana deadline-nya itu 24 jam, padahal kalau dipikir-pikir itu lebih dari itu buat ngerjakan kan Bang. Sedangkan
sedangkan di organisasi itu ketika di jadwal deadline-nya ini saya tuh ada harusnya ikut salah satu kepanitiaan itu, alhasil harus saya lepas gitu, padahal saya tuh udah sebelumnya tuh udah kayak kayak dibujuk gitu buat balik, biar ayo balik yuk ke sini, kita bantu-bantu lagi nih untuk sama teman-teman. Tapi saya benar-benar kayak aduh nggak prioritas. Itu awalnya tuh kayak gitu kan, awal buruknya, dan itu keterusan sampai sekarang. Jadi kadang kalau misalnya ikut kegiatan itu kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang gitu aja terus. Itu karena saya untuk mengatur waktu saya tuh buruk, kayak berombak-ambing gitu, terombang-ambing. Oke, baik, Mbak dapat, saya dapat mengerti bagaimana perasaan Mbaknya. Lalu waktu dulu itu saat mengikuti organisasi, apakah organisasinya itu setiap hari ada kumpul-kumpul kayak gitu? Terbilang organisasinya itu enggak setiap hari, cuman ketika saya tuh ikut salah satu kepanitiaan yang mengharuskan setiap seminggu itu bisa beberapa kali ngikutin rapat, dan rapatnya itu bisa sampai malam banget, dan itu ngepotong waktu saya buat ngerjain tugas-tugas kan Kak. Selain itu yang bikin nggak disuka itu juga ketika rapat itu harus nunggu seseorang, yang mana jam rapatnya itu kayak jam 6, harusnya hadirnya jam 6, tapi banyak yang kayak ngaret gitu dari jadinya jadi jam 7, jam setengah 8, jadi ngebuang banyak waktu lah. Oke, baik. Kadang ngerasa sia-sia aja gitu, tapi harus juga dipertahankan kalau nggak diutamakan, tapi mereka sendiri juga kadang gitu. Oke, nah sebelumnya dari Mbaknya ini tinggal di kosannya itu ada teman yang dikenal atau enggak? Sebenarnya awal itu sebelum ini saya tuh kos di salah satu bendungan Sitami kan Mbak. Itu ada beberapa anak-anak kos yang saya kenal. Hanya saja waktu saya ketika pindah, saya tuh benar-benar nggak kenal siapa-siapa, jadi agak susah gitu, kayak mau keluar sama siapa, mau jalan-jalan sama siapa, kayak mau ngerjain bareng juga sama siapa, jadi nggak ada sama sekali saya kenal. Oke, baik. Kemudian dari temannya Mbaknya sendiri, apakah tidak ada yang mengingatkan tentang ayo makan bareng yuk gitu? Gak setiap waktu, sebenarnya ada, tapi gak setiap waktu dan gak setiap hari, karena pastinya teman dekat saya yang paling dekat biasanya ngajak makan ini beda kelas, beda offering, jadi buat kayak ngajak itu harus ya ngatur jadwal dulu, baru beberapa hari kemudian itu baru bisa keluar bareng. Cuman kalau misalnya teman saya sendiri yang sekelas itu tipikal orang-orang yang nggak terlalu suka keluar. Oke, baik. Nah, kemudian apakah permasalahan ini sangat benar-benar mengganggu keseharian Mbaknya atau bagaimana? 50-50 sih Mbak, kadang ganggu, kadang enggak. Kadang saya merasa bersyukur buat memprioritaskan tugas, karena saya jadinya bisa menyelesaikan banyak kerjaan, kayak menyelesaikan banyak tugas-tugas saya. Jadi saya merasa enteng gitu, gak ada beban. Tapi di satu sisi lain saya jadinya menyampingkan
improvisasi terhadap skill saya terkait skill kayak desain atau gambar, jadi kayak terlalu menyampaikan hanya karena tugas. Oke, tadi kan di awal Mbaknya mengatakan kalau jam tidurnya berantakan gitu ya. Itu emang sebelumnya tidurnya jam berapa dan sekarangnya jam berapa? Biasanya itu saya terbiasa tidur di bawah jam 10, kadang jam 9 udah tidur, jam 10 udah tidur, pokoknya benar-benar jam 10 itu merasa ngantuk, itu udah ngantuk parah. Tapi sekarang buruknya itu dari jam 1 itu baru bisa tidur, padahal setiap pagi itu memang bangun pagi saya jam 5, kadang jam 6, cuman ngerasa lebih capek kalau misalnya terus-terusan jam 1. Cuman saya udah mengusahakan kayak saya jam 10 tidur, tapi itu nggak bisa, pasti bakalan tetap kayak refleks jam 1 baru bisa tidur, padahal saya juga sebelum tidur itu nggak pernah megang HP. Oke, baik. Nah, sebelumnya apakah Mbak Aisyah ini mengalami hal tersebut pas waktu sebelumnya gitu? Maksudnya Kayak manajemen waktunya itu apakah baru sekarang banget merasa berantakan, apa sebelumnya itu pernah mengalami hal yang sama? awalnya itu kayak udah merasa keberantakan ya, terus saya berusaha memperbaiki, kayak aku usahakan deh jam pukul segini buat ngerjain ini, pukul segini buat istirahat, pukul segini buat gambar, ngegambar biasa atau melakukan aktivitas lainnya. Tapi semakin naik semester, semuanya tuh jadi kayak terombang-ambing dan kayak lama-lama itu rapuh gitu manajemen waktunya. Saya jadinya kayak waduh, ini apa ini, aku nggak bisa sendiri gitu loh Mbak jadinya. Nah, sebelumnya apakah dari keluarganya Mbak itu ada yang mengetahui hal yang Mbak alami? Awalnya tuh tahu, tapi untuk sekarang ini saya nggak pernah cerita karena ujung-ujungnya pasti dibilang sama gitu, kalau nggak kamu harus kuat ya, kamu pasti bisa kok, kamu pasti bisa ngejalanin ini sendiri, nggak apa-apa, nanti juga terbiasa sendiri. Padahal secara pribadi saya ngerasa kayak aduh nggak bisa nih, makin lama kok makin tertekan aja, di push kayak gini, nggak bisa disuruh kuat tapi nggak kuat. Nah, dari Mbaknya sendiri apakah pernah menceritakan permasalahannya kepada teman atau sahabat? Untuk masalah manajemen waktu, saya sih pernah cerita, tapi teman saya ini juga cukup hanya bisa mendengarkan gitu Mbak, karena satu sisi lain kita ngerasain hal yang sama, jadi bingung juga buat mencari solusi yang sama, selain buat berusaha untuk nguatin satu sama lain. Oke, baik. Nah, biasanya Mbak Aisyah ini kuliahnya itu pulangnya jam berapa sih? Saya tergantung mata kuliah sama tergantung apakah saya lagi ngerjain tugas secara kelompok atau enggak sih Mbak. Karena biasanya kuliahnya itu pernah sampai ada yang maghrib, pernah yang cuma satu matkul, jadi jam 7 berangkat, jam setengah
9 itu pulang, terus kadang masuknya itu siang dari jam 1 sampai jam 3 doang, habis itu kadang dari jam 7, tapi jam 5 itu baru pulang. Oke. Nah, sebelumnya apakah Mbak Aisyah ini sudah pernah konsultasi ke siapa gitu terkait permasalahan ini? Belum pernah sih Mbak, karena saya juga satu season kayak nggak tahu mau cerita ke siapa, mau konsultasi ke siapa. Dulu tuh pernah mau kayak benar-benar kayak minta tolong konselor kayak psikolog atau psikiater, tapi kayak cuma kayak udah dulu deh, belum siap. Oke, nah sekarang saya mau tanya, memangnya manajemen waktu yang baik menurut Mbak Aisyah sendiri ini yang bagaimana, seperti apa? Apa ya? Karena sesuai dengan apa yang saya lihat, kayak lihat orang-orang itu kayak buat vlogging itu yang morning routine atau kegiatan rutinnya itu tuh yang menurut saya tuh kayak dari pagi benar-benar tertata, kayak dari pagi sekolah, setelah itu dia beristirahat, kemudian dia melanjutkan aktivitas lainnya sebelum melanjutkan tugas, atau dengan dia itu juga dengan baik mengatur pola kesehatan, jadi kayak makan, terus olahraga, kemudian dia juga bisa kayak mengerjakan tugas dengan baik, kemudian tugasnya itu tapi dikerjakan secara fokus, selesai, nggak multitasking kayak gitu. Sama pola tidurnya juga terjaga. Oke, nah kalau boleh saya tahu nih ya, memangnya pola tidur yang terjaga menurut Mbaknya ini kira-kira bagaimana? Menurut saya itu pola tidur yang baik itu ketika kita bisa tahu jam tidur kita itu kapan. Jadi harusnya kita itu pasti tahu kan, tidur dari di atas jam 11 itu sebenarnya nggak terlalu baik untuk kesehatan, karena yang pasti efek buruknya itu juga ke pola makan itu tadi berantakan, dan pola tidurnya juga berantakan. Alhasil kita gampang ngantuk lah, gampang lelah, gampang capek dikit-dikit, kayak ngerasa stres atau gimana, itu karena kita juga gak ngejaga pola tidur kita gitu loh Mbak. Oke, nah tadi Mbak Aisyah mengatakan bahwa pola makannya gitu ya, pola makannya itu berantakan. Nah, memangnya menurut Mbak Aisyah sendiri pola makan yang baik itu seperti apa? Apakah 3 kali sehari atau bagaimana? Ketika kita tahu porsi kita sih Mbak, karena porsi yang terlalu banyak itu kan, atau terlalu kelebihan itu kan gak baik. Habis itu isi dari makanannya sendiri itu nggak sembarangan, kayak makan makanan yang tahulah fast food, junk food. Terus habis itu kita tuh juga tahu kalau makanan sehat itu pasti ada sayurnya, ada lauknya, kayak 50-50 lah antara daging dengan sayur. Menurut saya itu seperti itu. Oke, lalu pola makan yang berantakan itu Mbaknya ini yang dialami yang bagaimana? Yang dikit-dikit junk food, terus yang apa-apa itu baru mau kalau itu rasanya itu kayak asin atau pakai micin-micinan. Oke. Tapi Mbaknya ini terbiasa dengan makanan di dalam. Makanan malam kan manis ya Mbak ya? Saya sebenarnya nggak terlalu terbiasa sama sekali. Karena
itu nggak cocok di lidah saya, jadi saya lebih suka itu kalau lalapan sih. Oke. Nah biasanya mbaknya ini kalau makan itu apakah masak sendiri atau selalu beli? Kadang saya masak, kadang saya enggak, karena saya menyesuaikan waktu saya buat tugas. Karena kalau tugasnya banyak, saya nggak akan masak sih Mbak. Karena pastinya setelah saat masak itu kan pasti butuh waktu yang lama dari ngotak-atik bahan-bahannya, terus kemudian harus lagi cuci atau semacamnya. Jadi kayak nggak dulu kalau misalnya lagi banyak tugas, tapi kalau kosongan saya biasanya suka masak. Berarti di kosannya ada dapurnya? Ada. Oke, baik. Nah sebelumnya dari Mbak Aisyah sendiri apa yang diharapkan dari konseling ini? Yang saya harapkan sendiri itu bisa membantu saya mencari solusi untuk membagi waktu antara saya dengan prioritas kuliah, prioritas kegiatan lainnya, atau prioritas terkait aktivitas yang seharusnya saya bisa lakukan. Itu apalagi itu berhubungan dengan karir saya, dan saya harap dengan solusi ini saya bisa menjadi pribadi yang bisa lebih baiklah dengan mengatur waktunya. Oke, baik. Nah, kemudian apakah dari Mbak Aisyah sendiri ini dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki role model yang dicontoh begitu? Ada nyata dan gak nyata. Oh, siapa Mbak yang nyata dan gak nyata? Yang nyata ini tentunya ini terkenal di kalangan semua kalangan, pindah bersaudara tahunya. Pindah. Dan yang kedua ini dari Animal. Mbaknya suka ini? Iya. Oke, baik. Lalu bagaimana? Gimana? Tentang itu yang role model itu, kenapa Mbak Aisyah ini menjadikan itu role model gitu? Untuk terkait si Winda ini, saya itu benar-benar, dia itu kayak benar-benar sebenarnya dia toksik ya, agak kasar lah dalam peribahasa dia ketika berkomentar atau nge-YouTube. Tapi hal yang saya sukai dari dia itu dia selalu menyelipkan hal-hal yang positif. Dan waktu itu kan saya sempat ngedown banget sama SNMPTN, jadi saya jadinya kayak motivasi belajar yang kurang, malas belajar. Habis itu kayak dikit-dikit kalau belajar kayak apaan sih, aku nggak mau. Dia itu cerita tentang kehidupan dia kuliah, terus kemudian itu dia ngasih kata-kata yang mendorong. Karena dia role model saya ngerasa kayak oh aku harus bisa sih kayak dia, dan aku sempat ngikutin kata-kata dia, dan alhamdulillah saya punya dorongan buat motivasi belajar yang benar-benar belajar. Dan berkat dia juga saya juga bisa masuk ke UN karena dorongan belajar tadi. Salah satu kata-kata dia itu yang saya tanam itu ini, selesaikan apa yang kamu kerjakan. Jadi hal itu yang mendorong saya gitu Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Lalu yang tadi gak nyata itu bagaimana? Yang gak nyata ini, dia itu kan dari salah satu anime favorit saya. Dia itu, saya gak merasa pede kegeeran ya. Dia itu punya rasa ambisi yang tinggi terhadap dirinya sendiri, dan dia itu tipikal yang gak mau kalah saing. Saya ngerasa, karena saya orangnya seperti itu, saya merasa saya terlalu ambis,
dan saya juga nggak mau kalah, jadi saya berusaha terus untuk belajar dan berusaha. Habis itu berkat dia juga saya kayak masih bertahan gitu loh Mbak sampai sekarang, karena pernah sampai saya harus menyerah ke hal-hal yang nggak baik gitu. Contohnya kayak ini terkesan kasar sih, kayak mukul kepala sendiri atau ya kayak gitu. Terus tapi kebiasaan itu cuma sebentar sih, kayak sekitar seminggu, 2 mingguan atau beberapa minggu waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang lebih baik aja, karena ngerasa kayak semakin terdorong aja motivasi buat belajarnya. Lalu dari motivasi dari yang lain, apakah ada apa cuma dari situ saja? Saya punya motivasi buat improvisasi diri sendiri itu dari saya membandingin diri saya yang dulu sama yang sekarang. Karena ketika saya sekolah itu saya nggak pede, saking nggak pedenya itu saya tuh jadi malas buat ngapa-ngapain gitu loh Mbak. Kayak juga malas buat bertemu sama banyak orang, bahkan kenalan sama orang baru itu aja nggak pernah gitu. Masuk ke kuliahan, karena hal-hal baik tadi yang datang ke saya tuh berubah jadi kayak lebih pede, lebih mau kayak kenalan sama orang baru. Jadi saya punya kebiasaan baik yang barulah, kayak belajar hal-hal baru atau termotivasi dengan yang saya mau saya kejar gitu. Oke, tapi yang lebih dominan ini yang mana? Yang nyata tadi, yang YouTuber atau gimana? 50-50, imbang kok. Nah, kemudian di sini saya akan meminta Mbaknya ini nanti setelah konseling ini meniru atau menerapkan yang dijadikan oleh Mbak role model itu, tetapi yang baik-baiknya saja begitu ya, yang mendorong Mbaknya ini supaya motivasinya itu tinggi lagi begitu. Apakah dapat dipahami? Baik Mbak, dapat dipahami. Oke, kemudian apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Mungkin hanya itu saja sih permasalahan saya. Oke, baik. Nah, sebelumnya mungkin saya simpulkan terlebih dahulu ya pertemuan konseling kita hari ini. Oke, nah sebelumnya Mbaknya ini merasakan bahwa kayak motivasi belajar menurun gitu ya, suka nggak kayak membagi antara tugas dengan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Lalu Mbaknya sendiri tadi ada role model, ada yang dijadikan role model yaitu dari nyata dan tidak nyata begitu. Tetapi semuanya itu 50-50 ya, tidak ada yang lebih menonjol begitu. Nah, kemudian nanti di sini saya meminta Mbaknya itu, saya akan memberikan tugas ke Mbaknya bahwa Mbaknya diminta untuk menerapkan, meniru perilaku dari role model yang baik-baik yang mendorong Mbaknya supaya motivasi belajarnya itu atau motivasi dalam mengerjakan yang lainnya itu supaya lebih lebih tinggi lagi dan tidak menurun seperti sekarang gitu ya Mbak ya. Lalu apakah Mbaknya ini membutuhkan konseling lanjutan? Sepertinya sih tidak perlu jika memang saat ini nggak ada masalah besar yang mengganggu. Namun kalau misalnya ada pun saya mungkin bisa menghubungi Mbak
baik, nanti mbaknya bisa menghubungi saya kembali, lalu kita bisa jadwalkan konseling berikutnya di mana, kapan, hari apa, begitu ya. Kemudian nanti saya juga akan meminta mbaknya melaporkan tugas yang saya berikan ini terkait perkembangannya bagaimana, terkait apakah tugasnya sudah dilaksanakan atau belum, kemudian apakah selama menjalankan tugasnya itu terdapat kesulitan-kesulitan begitu. Nah, kemudian dari mbaknya sendiri kan tadi belum pernah melakukan konselingnya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih kesan-kesannya melakukan konseling itu seperti apa? Kesan-kesan dari saya benar-benar kayak ngerasa semuanya kan dilontarkan gitu, antara hal-hal baik sama hal-hal buruk, dan saya juga mengekspresikan bagaimana masalah saya selama ini yang saya pendam. Jadi kesan saya kayak menenangkan lah. Pesan saya ya berharap semoga kedepannya akan ada terus-terusan konsultasi untuk membantu untuk mencari solusi terkait individu maupun kelompok. Oke, mbaknya asik kan ya menjalani konseling ini, tidak semenakutkan yang dikira. Iya, tidak menakutkan itu. Baik. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit motivasi dan dorongan ya supaya mbaknya itu bisa menerapkan pekerjaan rumah atau PR yang saya berikan tadi. Mbaknya ini harus tetap semangat. Saya juga yakin kalau mbaknya itu bisa menerapkan atau melaksanakan tugas yang saya berikan dengan baik. Begitu. Saya juga yakin kalau mbaknya ini sebenarnya itu hanya perlu kayak semacam konsisten gitu dalam manajemen waktunya. Apabila mbaknya sudah konsisten, saya yakin manajemen waktu yang mbak alami tadi itu akan lebih baik lagi gitu ya. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Mbak. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi nih sebelum kita tutup pertemuan kita? Tidak ada. Oke, tidak ada. Karena tidak ada yang ingin disampaikan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada mbaknya karena sudah mau datang dan berani datang ke sini untuk menceritakan masalahnya, untuk berkonsultasi dengan saya. Saya sangat senang karena bisa mendengarkan cerita mbaknya tadi, dan saya juga sangat mengapresiasi keberanian mbaknya untuk datang ke sini, gitu ya. Mungkin dapat saya akhiri sekian. Terima kasih ya Mbak. Ya. Assalamualaikum.